Salam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, puji Tuhan. Kita kembali dalam acara SOS Bapak Ibu Saudara. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Mari kita berdoa Bapak Ibu Saudara. Kami mengucap syukur buat segala kebaikan Tuhan. Kami ada oleh karena anugerah Tuhan sampai hari ini. Di tahun 2023 kami boleh memasuki karena penyertaan dan anugerah Tuhan. Terima kasih buat segala kebaikan Tuhan Yesus atas setiap kelimpahan dan anugerah yang Kau berikan buat kami semuanya. Kami mau dengar firman-Mu, berbicaralah buat kami semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, pada kesempatan hari ini saya akan menyampaikan tema dengan judul Tidak Tawar Hati. Bapak Ibu Saudara, kata tawar hati itu sendiri pengertiannya putus asa, boleh dikatakan cemas, boleh dikatakan khawatir Bapak Ibu Saudara tentang sesuatu yang terjadi hari ini dan sesuatu yang belum terjadi yang akan datang. Tentunya Bapak Ibu Saudara, kalau kita ditanya siapa yang kita hari ini tidak khawatir, siapa yang hari ini kita tidak cemas atau tawar hati melihat kondisi dan keadaan yang kita lihat setiap hari di dalam setiap hidup yang Bapak Ibu jalani, entah itu dalam kehidupan keluarga, ekonomi, pekerjaan, kehidupan sehari-hari yang kita hadapi. Sebab waktu kita menghadapi kehidupan yang kita hadapi setiap hari, Bapak Ibu Saudara, ternyata di situ ada masalah, ternyata di situ ada problem, ternyata di situ ada tantangan hidup, ternyata di situ harus ada perjuangan hidup yang harus kita kerjakan. Tentunya Bapak Ibu Saudara, di sisi manusia kita pasti kita tawar hati, kita bisa putus asa, kita bisa cemas, kita bisa khawatir tentang apa yang akan terjadi, apakah yang baik, apakah yang tidak baik, apakah menyangkut kesehatan kita, apakah kita nanti ke depannya baik-baik saja. Lah Bapak Ibu Saudara, untuk menelaah firman Tuhan tentang tidak tawar hati, saya mengambil nats Alkitab di dalam 2 Korintus pasal yang keempat, ayat yang ke-16 sampai 18. Bapak Ibu Saudara, buka Alkitab Bapak Ibu Saudara di dalam 2 Korintus pasal yang keempat, ayat 16 sampai 18. Ada kebenaran yang disampaikan oleh Paulus supaya kita mengalahkan tawar hati di dalam setiap kehidupan kita. Saya bacakan ayat 16 Bapak Ibu Saudara. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot. Jadi jelas dikatakan jangan tawar hati meskipun lahiriah Bapak Ibu Saudara merosot. Kita memasuki tahun 2023, tentunya bertambah usia dalam hidup yang kita jalani. Kita tentunya semakin tambah usia, semakin tua, tidak akan semakin tambah muda. Kita melihat realita hidup, lahiriah kita bisa merosot Bapak Ibu Saudara secara umum, yaitu mungkin tenaga, kekuatan Bapak Ibu Saudara, daya pikir dan sebagainya. Tapi lahiriah ini juga bicara tentang kehidupan jasmani yang kita hadapi, mungkin bisa semuanya merosot Bapak Ibu Saudara. Tapi pesannya Paulus untuk kita semuanya di dalam 2 Korintus 4 ayat 16 ini, kita tidak boleh tawar hati meskipun lahiriah kita merosot, karena itu fakta kehidupan yang tidak bisa ditolak Bapak Ibu Saudara. Karena bertambahnya hari, bulan, bahkan tahun, kehidupan kita tambah tua, maka tambah merosot. Tetapi penekanan yang disampaikan oleh firman Tuhan dari pesan dari Paulus menegaskan begini. Namun manusia batiniah kami diperbarui dari sehari ke hari. Meskipun kondisi dan keadaan jasmani kita merosot, lahiriah kita merosot, kita nggak boleh tawar hati. Tapi Paulus menegaskan, ayo kita lawan itu dengan apa? Perbarui batiniah kita, perbarui di dalam roh hati kita, perbarui karakter hidup Bapak Ibu Saudara. Nah, roh yang ada di dalam diri kita, kalau kita terus perbarui setiap hari, setiap saat Bapak Ibu Saudara, maka itu akan mengalahkan kondisi keadaan yang jasmani tadi, mengalahkan yang lahiriah tadi. Sehingga meskipun kondisi dan keadaan boleh merosot, tapi karena roh Bapak Ibu kuat, karakter kita kuat, diperbarui terus, maka membuat Bapak Ibu semakin kuat, teguh terhadap setiap apapun yang kita jalani. Maka pesannya Paulus, yuk batin ini diperbarui, roh ini diperbarui, karakter ini terus diperbarui. Tentunya Bapak Ibu Saudara, kalau kita ditawarkan sesuatu yang baru itu suka. Tas baru, rumah baru, mobil baru, makanan mungkin baru dan sebagainya, kita senang. Demikianlah Tuhan Yesus kalau melihat umatnya, anak-anaknya, rohnya terus diperbarui.
karakternya mengalami pembaruan terus, maka Tuhan disenangkan. Tetapi dengan pembaruan roh itu sendiri berdampak bahwa akan mengalahkan jasmani Bapak Ibu Saudara. Meskipun jasmani Bapak Ibu merosot, kondisi dan keadaan boleh terjadi buruk. Tetapi karena roh yang kuat, roh yang diperbarui itu membuat kita tidak tawar hati, Bapak Ibu Saudara. Makanya Bapak Ibu Saudara, pesan yang pertama untuk mengalahkan tawar hati, yuk kuatkan roh di dalam diri Bapak Ibu Saudara. Perbarui batin kita, perbarui karakter kita terus untuk terus apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Waktu kita memperbarui roh dalam kehidupan kita terus mencari Tuhan, mendekatkan diri kepada Tuhan, maka kekuatan dan anugerah Tuhan melimpah atas kehidupan yang Bapak Ibu jalani. Ayat 17 perhatikan. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini, Paulus mengatakan penderitaan itu ringan. Kenapa penderitaan bisa dikatakan ringan? Karena kita punya kekuatan roh itu tadi. Karena di dalam roh kita terus diperbarui, maka penderitaan yang Bapak Ibu hadapi apapun itu akan jadi ringan. Karena waktu roh Bapak Ibu kuat, karakter Bapak Ibu benar di hadapan Tuhan, maka penderitaan apapun kita bisa menghadapi. Kalau kita bisa menghadapi, maka dikatakan penderitaan itu ringan. Masalah itu ringan. Problem itu ringan, Bapak Ibu Saudara. Tidak berat. Yang membuat berat itu kadang-kala roh Bapak Ibu nggak kuat. Di dalam diri roh Bapak Ibu nggak kuat. Maka membuat waktu terjadi masalah seakan-akan kita nggak mampu. Dan kita menganggap masalah itu besar. Tetapi Paulus menegaskan penderitaan apapun yang kita hadapi hari ini, besok, bahkan bulan depan yang terus berjalan, itu akan bisa jadi ringan kalau roh Bapak Ibu Saudara diperbarui terus, kuat terus di dalam Tuhan. Dikatakan mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara mengalami masalah penderitaan yang kita hadapi dengan roh yang kuat, kita mampu dan kuat. Karena Bapak Ibu Saudara, waktu Bapak Ibu menghadapi penderitaan masalah itu dengan kekuatan Tuhan, dengan roh Tuhan yang kuat dalam diri kita, maka itu mengerjakan satu kehidupan yang kekal ke depannya. Yaitu Bapak Ibu akan menerima sesuatu yang baik daripada Tuhan, bukan untuk hidup ini saja, tapi juga hidup akan datang. Makanya waktu kita mengalami penderitaan, Bapak Ibu harus setia. Bapak Ibu harus terus mencari Tuhan. Jangan biarkan roh kita redup. Roh kita harus menyala-nyala. Dekatkan diri kepada Tuhan. Banyak berdoa, banyak menyembah, banyak baca firman Tuhan. Yang membuat penderitaan itu ringan. Karena mengerjakan sesuatu untuk kehidupan yang akan datang. Kesetiaan Bapak Ibu akan digantikan dengan upah kemuliaan Tuhan. Kesetiaan Bapak Ibu akan digantikan dengan berkat, anugerah, bahkan mujizat melimpah dalam kehidupan kita. Poin yang terakhir Bapak Ibu Saudara, perhatikan di ayat 18. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Jadi Bapak Ibu Saudara, bukan berarti kita tidak membutuhkan sesuatu yang kelihatan. Yaitu makan, minum, uang, fasilitas hidup, mobil, rumah dan sebagainya Bapak Ibu Saudara. Ya, kita membutuhkan. Tetapi bagi orang yang memiliki roh yang terus diperbarui, akhirnya menggeser pola hidupnya berbeda. Yang dikerjakan adalah sesuatu yang gak kelihatan. Yaitu siapa? Tuhan kita. Yesus Kristus Tuhan yang kita sembah. Sehingga segala sesuatu yang kita lakukan hanya untuk yang tidak kelihatan itu. Yaitu mempermuliakan Tuhan, mencari Tuhan, mendekatkan diri kepada Tuhan. Karena kita harus jujur Bapak Ibu Saudara, sesuatu yang kelihatan hari ini apapun itu fana. Kita tinggal nanti kelak waktu kita dipanggil Tuhan. Kita memasuki kehidupan yang akan datang, yaitu di dalam kekekalan. Maka dijelaskan, kejarlah yang tidak kelihatan itu, yang membawa kita sampai kekekalan Bapak Ibu Saudara. Mari Bapak Ibu Saudara, kita memasuki tahun 2023. Mari memperbarui roh kita terus menerus, membawa tujuan kehidupan kita kepada hal-hal yang benar. Tidak terikat kepada hal-hal duniawi yang kelihatan, tapi terikat kepada pribadi Sang Pencipta yang memberkati hidup Bapak Ibu Saudara. Maka daripada itu Bapak Ibu Saudara, Paulus menegaskan orang yang terus rohnya diperbarui, maka mengarahkan hidupnya kepada sesuatu yang gak kelihatan, yaitu Tuhan Yesus dan kerajaannya. Demikian Bapak Ibu Saudara untuk sharing firman Tuhan yang saya sampaikan. Saya mengajak Bapak Ibu berdoa. Mari kita berdoa bersama-sama. Kami mengucap syukur buat segala kebaikan Tuhan. Kami bisa memasuki tahun yang baru di tahun 2023. Terima kasih buat segala kebaikan Tuhan. Supaya kami mengerti bahwa kami tidak boleh hidup dalam tawar hati.
Meskipun kondisi dan keadaan yang terjadi kami tidak seperti apa yang kami harapkan. Kami harus terus memperbarui batin kami, roh kami, supaya kami kuat di dalam Tuhan. Sehingga kami menganggap penderitaan yang kami hadapi adalah penderitaan yang ringan. Dan seluruh setiap jemaat Tuhan mengarahkan hidupnya kepada sesuatu yang gak kelihatan, yaitu kepada kekekalan, kepada Tuhan Yesus dan kerajaannya, sampai menghadapi kehidupan yang akan datang. Memberkati setiap keluarga, suami, istri, anak, menantu, segala hal yang berkaitan dengan kehidupan kami, pekerjaan, kesehatan. Berkat Allah melimpah dalam kehidupan kami semua senantiasa. Di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.